Pertama, pelaku kejahatan ini akan digantung dengan cara terbalik di mana kaki di atas, kepala di bawah. Kemudian sang algojo akan mulai menggergaji pelaku kejahatan ini hingga pada akhirnya tubuh dari pelaku kejahatan ini akan terbelah menjadi dua bagian. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Setiap kejahatan pasti akan diadili dan diberikan hukuman. Tentunya hukuman ini sesuai berdasarkan aturan di wilayah-wilayah tertentu atau di negara-negara tertentu. Dari zaman dulu, hukuman sudah diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau bahkan memberikan pelajaran kepada siapapun yang ingin memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, di video kali ini aku bakalan membawakan beberapa hukuman-hukuman zaman dulu yang dianggap sangat sadis, bahkan kejam, bahkan tidak berperi kemanusiaan. So, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada hukum lynching. Hukum ini pernah diterapkan di dataran Tiongkok pada tahun 900 dan diberhentikan pada tahun 1905 karena dianggap terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Hukuman ini diterapkan kepada siapapun yang telah melakukan kejahatan berupa pengkhianatan atau pembunuhan kepada saudaranya sendiri. Nah, dari beberapa referensi lain menyebutkan bahwa hukuman ini juga diterapkan kepada mereka yang melakukan kejahatan berupa kejahatan yang sampai merusak tatanan sosial. Hukuman ini dilakukan secara publik seperti dilakukan di lapangan sebuah kota, dengan cara pelaku kejahatan akan diikat pada sebuah tiang dan akan dikuliti mulai dari bagian dadanya dengan pisau yang sangat tajam. Setelah bagian dada dikuliti, lalu dilanjutkan kepada bagian tubuh yang lainnya. Setelah tubuhnya dikuliti, selanjutnya pelaku kejahatan ini akan dimutilasi, dimulai dengan memotong telinganya, hidungnya, bahkan sampai alat kelaminnya. Bahkan tidak sampai di sini saja. Setelah 10-20 menit tubuhnya dimutilasi, pelaku kejahatan akan dipenggal kepalanya atau ditusuk pada bagian jantungnya. Sungguh sangat kejam. Yang berikutnya adalah hukum garrote. Hukuman ini dilakukan dengan cara mencekik pelaku kejahatan dengan sebuah alat yang terbuat dari besi. Hukuman ini pernah diterapkan di negara Spanyol dan negara Andorra. Bentuk dari alat ini menyerupai sebuah tempat duduk, yang mana tempat duduk ini memiliki sandaran pada bagian atasnya. Nah, sandaran itulah yang berfungsi sebagai alat pencekik dari pelaku kejahatan. Alat ini akan diputar dan akan mematahkan leher dari pelaku kejahatan sampai meninggal dunia. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa teknis dari pelaksanaan eksekusi hukuman ini, yaitu dengan cara si pelaku kejahatan ini akan diikat pada sebuah tiang, lalu akan diikat pula lehernya itu menggunakan tali. Nah, secara perlahan tali ini akan mencekik pelaku kejahatan ini sampai meninggal dunia. Untungnya, karena hukuman ini dianggap sangat kejam, hukuman ini sudah tidak diterapkan lagi. Namun ada foto yang beredar yang berasal dari tahun 1901 yang memperlihatkan sebuah eksekusi yang dilakukan di penjara Bilibid di Manila, Filipina. Foto ini menunjukkan bahwa sedang dilakukannya eksekusi menggunakan hukum garrote. Kemudian, hukuman ini diberhentikan di Filipina pada tahun 1902. Hukuman berikutnya adalah hukuman ditarik menjadi 4 bagian. Hukuman ini pernah diterapkan di negara Inggris pada abad pertengahan. Hukuman ini akan diterapkan kepada siapapun yang melakukan pengkhianatan terhadap negara. Pelaku dari kejahatan akan diikat kedua tangannya dan diikat pula kedua kakinya, lalu akan ditarik secara berlawanan arah, sehingga tubuh dari pelaku kejahatan ini akan terpotong-potong. Tidak sampai di situ, setelah tubuhnya terpotong-potong, pelaku kejahatan ini tubuhnya akan lanjut dimutilasi di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Tidak sampai di situ pula, pelaku kejahatan ini, bagian dalam dari perutnya ini akan dikeluarkan, bahkan sampai dilakukannya pengkembirian. Nah, badan yang sudah terpotong-potong ini akan ditaruh di berbagai keramaian kota untuk menunjukkan atau memberikan pelajaran kepada siapapun yang memiliki niat untuk mengkhianati negara. Berikutnya adalah hukum Catherine Wheel atau roda Kartin, atau disebut pula roda dosa, yang pernah diterapkan di beberapa negara seperti negara Prancis, Jerman, Denmark, Swedia, Rumania, Amerika Serikat, dan Rusia. Sang pelaku kejahatan akan diikat di atas roda, lalu
tubuhnya akan dipukuli dengan gada atau palu yang sangat besar oleh Algojo sampai nyawanya menghilang. Ada juga yang dilakukan dengan cara si pelaku kejahatan akan diikat di roda ini, lalu rodanya akan diputar-putar oleh Algojo sampai tubuh dari pelaku kejahatan ini hancur lebur dan tidak bernyawa lagi. Yang berikutnya ada hukum implement. Hukum ini pernah diterapkan pada zaman Yunani kuno di kerajaan Neo-Asiria serta kerajaan Romawi. Pelaku kejahatan akan ditusuk oleh tombak atau kayu yang sudah dilancipkan atau ditajamkan. Nah, mereka yang dianggap bersalah ini akan ditusuk oleh kayu tersebut atau bambu tersebut, mulai dari bagian dubur hingga menembus ke bagian mulut. Atau ada pula yang mulai ditusuk pada bagian kemaluan sampai menembus di bagian kepala. Bahkan setelah tubuhnya ditusuk ini, kayu atau tombak tersebut akan ditancapkan di tanah dengan tubuh yang masih berada di bambu tersebut. Setiap terdakwa yang dijatuhi hukuman ini akan meregang nyawa dengan rasa sangit yang sangat teramat sakit, bahkan ada yang meninggal di beberapa hari kemudian. Yang terakhir ada hukuman gergaji. Hukuman ini menurutku paling sangat menyeramkan, bahkan sangat sadis. Hukuman ini pernah diterapkan di negara-negara Eropa pada abad pertengahan. Hukuman ini akan menggergaji dari pelaku kejahatan tersebut sampai meninggal dunia. Hukuman ini akan menggergaji si pelaku kejahatan secara hidup-hidup. Pertama, pelaku kejahatan ini akan digantung dengan cara terbalik, di mana kaki di atas, kepala di bawah. Kemudian sang Algojo akan mulai menggergaji pelaku kejahatan ini mulai dari bagian dubur si pelaku kejahatan, hingga pada akhirnya tubuh dari pelaku kejahatan ini akan terbelah menjadi dua bagian. Perlu diketahui, kenapa pelaku kejahatan ini digantung secara terbalik? Itu bertujuan agar aliran darah terus mengalir ke otak, hingga selama proses eksekusi ini, pelaku kejahatan tetap hidup dan merasakan rasa sakit selama digergaji, yang bahkan dilakukannya sampai berjam-jam. Sungguh sangat menyeramkan dan sangat kejam sih. Nah, itulah beberapa hukuman-hukuman zaman dulu yang sangat sadis, menyeramkan, dan tidak manusiawi. Menurut kalian, hukuman mana yang paling menyeramkan? Boleh komen di bawah. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini. Silahkan like jika menyukai video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan meninggalkan komentar, dan jangan lupa pula untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.